Bertemu lagi bersama Devita. Devita lagi bersantai-santai ya di kamarku. Tapi tadi aku ini buka-buka HP, selalu ada berita ini tentang perceraian. Apa musim-musim perceraian semua ya? Berita yang selingkuh lah, berita yang suaminya pelit lah. Ya maaf ya, aku bukannya ini ya mau pansos sama artis-artis ibu kota. Ini yang paling saya lihat yang beritanya aneh tapi nyata ya ini Igna sama pasangannya Aribowo ya. Tahu kan Aribowo kan? Ini aktor yang sudah papan atas tapi dia muncul lagi di pertipian seperti itu. Aku sih mau sedikit komentar aja sedikit karena ini ya istrinya kan tidak lama lagi jadi janda seperti itu. Tidak lama lagi menyusul Devita menjadi janda. Aku cuma mau ngasih ini aja saran saja seperti itu. Siapa tahu ini Igna yang menonton ya. Seperti Devita, kita sesama janda ya kak. Ini khususnya Mbak Igna ini ya. Siapa tahu dia menonton, tapi nggak mungkin dia menonton. Nah, Devita kan bukan siapa-siapa ya kan. Cuma di sini berbagi ini aja, berbagi aku juga pernah seperti itu di posisinya Igna. Aku juga punya suami dulu pelit sekali seperti itu ya. Tapi aku bertahan sama dia itu menikah hanya 2 tahun 6 bulan seperti itu. Ya 2 tahun 3 bulan saya bertahan menikah sama dia. 3 bulannya saya mengenal dia. Terus habis itu kita menikah ya. Aku nggak usah ini ya menjelaskan dengan detail kenapa saya harus menikah secepat itu. Mengenal 3 bulan langsung cepat-cepat menikah seperti itu. Intinya seperti ini. Kalau jodoh sudah datang, kenapa lagi mau ditunda-tunda ya kan? Kalau memang cowoknya bilang mau serius mau menikah, siapa coba perempuan yang tidak tertarik ya kan? Tidak mau menikah, apalagi kan wanita seumur saya kan sudah kepala 3 waktu itu. Ya, ada yang mengajak, kenapa enggak? Seperti itu. Tapi kan saya nggak tahu, ya. Namanya kita belum mengenal lebih dalam laki-lakinya, tiba-tiba langsung menikah. Setelah pernikahan terjadi, baru tahu sisi gelapnya ini ya pasangan kita seperti itu. Ini kembali lagi sama Mbak Ignanya, bukannya saya ini mau pansos seperti itu. Ya cuma ini aja. Komentar aja sedikit ya. Saya saja berpisah sama mantan suamiku ya kak ya. Berpisah sama mantan suamiku, saya diusir dari rumah. Tidak mendapatkan apa-apa ya. Ini diusir dari rumah. Ini lagi saya nggak ada koper lagi. Bajuku masukin semua di plastik warna kuning. Tahu kan plastik warna kuning yang besar kan? Nah itu bajuku masukin semua di situ. Saya tidak dapat harta gono gini ya, walaupun ya memang sih beda sih ya. Dia menikah puluhan tahun, saya cuma menikah seumur jagung seperti itu. Tapi di sini saya yang bisa diambil cerminan dari hidup saya ya, saya tidak pernah berharap mendapatkan harta gono gini sama sang mantan suami. Intinya seperti itu. Makanya kalau kita jadi wanita itu kita harus punya skill supaya seperti itu. Kalau nggak punya skill ya seperti itu sudah ya, kesana kemari. Ini kan beritanya dia lagi cari rumah kontrakan atau apartemen ke seperti apa itu ya. Tadi saya lihat di berita ya. Nah, jadi perempuan ini contohnya sudah ya, perempuan harus punya skill. Walaupun punya suami orang kaya, jangan andalkan uang suami. Kita kan nggak tahu ya kan, seperti itu. Jadi perempuan harus punya skill. Jangan sampai nanti kejadiannya seperti Igna, seperti saya juga. Dia kalau Igna ini masih mending, ya kan? Hidupnya masih bisa makan enak, masih bisa diajak-ajak sama Aribowo ke luar negeri. Saya dulu nikah sama mantan suami, diajak-ajak ke restoran mikir. Kecuali mantan suamiku itu pengennya makan enak, baru saya bisa diajak ke restoran. Diajak ada mau makan pizza aja karena sembunyi-sembunyi saya nggak diajak-ajak. Malah saya jadikan pembantu. Mau kerja di luar saya nggak bisa. Katanya gajiku sedikit kalau aku kerja di luar.
kan gaji UMR kan sedikit, di atas 3 juta. Kata suamiku, ngapain kerja di atas gaji segitu, nggak bisa bantu dia bayar listrik, bayar air. Padahal kan suamiku bos ya kan. Aku sabar-sabar aja ya, seperti itu. Jadi perempuan harus punya skill, jangan sampai kejadiannya kayak Devita sama Igna ini kejadiannya. Tapi Igna kan masih bersyukur, masih bisa makan enak ya kan, istilahnya dia masih bisa berkarya. Waktu menikah sama suaminya dia bisa jadi YouTuber ya, YouTuber ini olahragawan itu ya, dia masih bisa. Sekarang ngapain sih ribut-ribut di TV ya kan, ribut-ribut mempermasalahkan, nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih uang ini, kan bikin malu-malu juga. Mending gini, kalau saya jadi Igna, sudah dah, kalau memang suaminya sudah pelit, ya sudah, tinggalkan, nggak usah banyak cincong. Intinya buktikan kalau ini bisa, kalau kakaknya ini bisa jadi orang, nanti bisa jadi orang sukses. Intinya seperti itu. Jadi janda harus berkualitas, ya kan? Seperti Devita, saya aja diusir sama mantan suamiku, saya tidak mendapatkan apa-apa, walaupun saya pernikahan seumur jagung, ya kan? Saya diusir dari rumah, baju-baju saya lagi cuma masuk di dalam plastik warna kuning. Kalau ini masih mending, ya kan? Masih istilahnya diusir, dia ndak diusir, masih calon janda terhormat. Kalau saya, apanya yang terhormat kemarin? Sampai dilihat tetangga lagi per saya diusir. Saya sudah menangis. Mantan suamiku aja tidak ada belas kasihannya sama aku, ya kan? Kalau Aribo kan masih mending. Kalau aku jadi kakaknya ini ya sudah, nggak usah ribut-ribut. Ditahu semua dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri lagi beritanya gara-gara masalah perceraiannya. Kalau Devita aja ya lebih parahnya lagi, ternyata suamiku kalau ini kan yang saya dengar kan beritanya Igna katanya yang selingkuh. Kalau saya ya mantan suamiku yang selingkuh di belakangku. Dia mencari perempuan yang lebih skillnya lebih bagus dibanding saya yang bisa menghasilkan uang, seperti itu. Makanya dia meninggalkan saya. Seperti itu ceritanya. Tapi dengan cara itu, walaupun saya digituin sama mantan suamiku ya, saya bisa semangat. Aku mau mengubah hidupku yang tadinya seperti ini. Aku pengen jadi wanita strong supaya aku nanti kedepannya bisa sukses. Ya, kakak ya harus seperti itu. Ya, buktikan sama Aribo kalau kakak itu bisa sukses tanpa dia nanti sama mantan, walaupun pernikahannya sudah bertahun-tahun. Kalau memang dia tidak mau ngasih harta gono gini, ya sudah, biarkan aja. Seperti Devita, aku aja nggak dapat harta gono gini. Mantan suamiku aja ini selingkuh sama perempuan lain. Aku diusir dari rumah 2 bulan, jalan 3 bulan ya. Masuk ke 3 bulan, suamiku nikah sama selingkuhannya. Ada saya datangin dia memberontak sana, nggak ada, aku biarkan saja. Biar nanti kalau memang ada seperti itu, ya Tuhan nanti membalas, ya kan? Namanya hukum alam itu akan bekerja sendiri, tidak perlu kita balas dendam. Intinya seperti itu. Bukannya aku pansos ya dengan berita-berita yang ada di TV. Banyak sekali berita perceraian yang saya lihat di TV-TV sekarang. Ada yang perselingkuhan lah, yang namanya Pirgon itulah. Selingkuh sama ini, sama cewek muda, istrinya cantik lagi. Tidak bersyukur ya. Terus ada lagi siapa itu yang Desta juga itu, istrinya soleha, kabarnya selingkuh sama wanita muda. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Cuma ya kita kan bisa ngambil hikmahnya semua ya. Bagi mbak-mbaknya yang sekarang menonton ini, dengar ucapan saya ya mbak ya, harus punya skill ya, harus punya skill. Lihat itu artis aja yang mukanya cantik ya, yang bodinya bohai, masih diselingkuhin sama suaminya ya. Contoh Igna itu bodinya apalagi tuh, bagusnya bodinya tuh, olahragawan lagi, apanya lagi yang salah? Ya kan, masih bisa bercerai dia. Apalagi kita yang ini insan biasa. Ya kan, benar nggak kata-katanya Devita? Jadi orang itu harus punya skill. Aku lagi bersantai-santai ya, maaf ya, aku bikin video seperti ini apa adanya. Aku sudah bilang, aku bikin video itu apa adanya. Aku berbicara seperti ini ya, apa adanya. Kalau nggak suka nonton, jangan nonton. Yang nggak suka mendengar cerita aku, nggak usah. Aku salah ngomong, biarin aja. Yang mulut-mulutku
Ya, nah contohnya seperti Devita sekarang kan, alhamdulillah aku sudah bisa mandiri, ya kan, tanpa suami. Aku tidak berharap mau dikasih kos-kosan kah, dipinjami apartemen kah, dipinjami ini. Tahu nggak, suamiku ini orang kaya dulu juga, jangan soleh, kaya juga dia bos. Mantan suamiku bos, tapi saya tidak menuntut. Saya tidak perlu seperti itu. Saya keluar dari rumah dulu diusir dengan bajuku saja yang saya bawa. Saya tidak, selama pernikahan saya tidak pernah punya barang-barang branded. Tidak punya. Baju aja saya susah, apalagi makan susah juga. Tahu nggak dulu saya bagaimana ini, uangku, emasku habis, ya. Saya tidak bisa berkarya selama menikah sama mantan suami. Katanya nanti kalau saya ini gini, gajinya sedikit. Ya kan serba salah Devita. Namanya Devita mau menjadi istri soleha yang ngikutin kata suami, ya kan. Mau jadi ini, saya sudah tapi kan Devita kan sudah jadi istri soleha untuk di rumah. Sudah membantu pekerjaan suami, masakin, cuciin baju, bersihkan rumah. Kalau disuruh ngurus visa, ngurus paspor, Devita berangkat ke Jakarta. Apa aja disuruh suamiku, saya mau. Dia sakit, saya layanin, ya. Dia nggak bisa mandi waktu dia sakit besolan. aku yang lap-lap badannya, ya. Semua aku lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kok Devita kok bisa bersih sama, apa salah Devita? Enggak, tidak mungkin. namanya manusia itu pasti kadang tidak ada puasnya memiliki pasangan. Seperti contoh aja, lihat aja, sudah pasangannya cantik, ini masih aja selingkuh, ya kan. Apalagi kita yang manusia biasa ini, orang biasa, ya. Bisa dilihat, ya. Jadi perempuan harus ada skill di sini. Jadi saya saya sih bukan pansos. Ya seperti itu aja, ya. Aku mau tidur dulu, ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Devita mau istirahat dulu. Ini sebelum aku membuat protein, aku mau tidur 1 jam. Habis itu aku wake up, bangun, aku lanjut kerja rode. Jadi perempuan harus ada skill, berjaga-jaga diri. Jangan andalkan suami kaya raya. Kalau kaya Nagita Slavina sih, ya sudah kaya dari lahir nggak apa-apa. Keluarganya cendana nggak apa-apa, sudah kaya dari lahir 7 turunan udah bakalan habis hartanya. Gimana orang yang biasa? Jangan sombong. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tidur dulu, ya sayangnya. Love you. Hidup pejuang receh-receh.